ya kan? Patah galak dinapa fa'budni, sambahmu mengadu kambo ke Allah. Wa aqimis salah li zikri, dirikan salat, itu wahyu terakhir. Dirikan salat Musa untuk mengingat aku. Begitu urgennya ibadah salat. Kalau tidak salat, putus komunikasi dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainin li walak la taqtuluhu asa ayyam fa'na aw nattakhidhahu walada wa hum la yash'urun. Sadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkata istri Fir'aun, kita jadikan anak ini menjadi permainan mata bagi kita dan engkau, bagi saya, li walakah. La taqtuluhu, jangan dibunuh. Asa ayyam fa'ana, mudah-mudahan anak ini bermanfaat untuk kita. Aw nattakhidhahu walada, dan kita jadikan dia sebagai anak kita. Wa hum la yash'urun, walaupun sebahagian manusia tidak mengetahui. Ayat tadi saya bacakan dan sudah dipindahkan ke bahasa Indonesia. Menurut ibu-ibu, sianan larang de istri Fir'aun itu membunuh. Jangan dibunuh aja asyaga Nabi Musa. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, sebelumnya ibu Nabi Musa ini dilanda kecemasan. Kalau di Malaysia, kalau auto baranti darurat untuk keselamatan, itu tulisannya hentian kecemasan. Jadi bahasa Malaysia kok ganji-ganji, ya kan? Kemudian ada suatu perkampungan di sana, orang kematian suami
Dibuatnya sinan supaya orang kematian bini tahu ini perkampungan janda. Jadi janda-janda. Jadi ibu Nabi Musa apa yang dicemaskan? Beliau mempunyai seorang anak perempuan, itu namanya Maryam. Dan beliau ingin mendapatkan seorang anak laki-laki yang disebut putra. Kalau anak perempuan putri. Kalau ayahnya menjadi raja, atau anak itu namanya putra mahkota. Kemudian apa kata Allah kepada ibu Nabi Musa yang cemas ini? Wa auhayna ila Musa, kami ilhamkan ke dalam hati ibu Musa itu, la takhaf, agar dia tidak khawatir. Setelah anak itu disusukan sekenyang-kenyangnya, dia jangan, kata Allah, jangan khawatir. Fa'alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Jadi cara-cara Allah menyelamatkan sesuatu kejahatan yang direncanakan itu bapak-bapak tidak masuk di akal, tapi terjadi. Apa kata Allah kepada ibu Nabi Musa itu? Anyui anakku ke dalam batang air wah. Sebab sabantalai petugas-petugas dari kerajaan Fir'aun akan datang, maka anak ini pasti diambil. Kalau Allah mengatakan lari ke dalam rimbo, itulah dia siangkan sinan pondok ketek mandok di sinan. Nah, itu masuk akal ya. Tapi ini disuruh hanyutkan. Ke batang air. Batang airnya tak manga-manga aja batang agam. Namanya Sungai Nil. Sungai terbesar di dunia. Kira-kira anak kata jadi anak ketek dimasukkan ke dalam peti, dianyuian ke sungai, ke batang air. Ya kan? Nah, kita akan mengatakan cemas dan anak itu akan mati dalam air itu. Ibu-ibu lah kini sedang menyusuan bayi. Tapi mau cari aku tidak ada yang menyusuan bayi kau dalam. Kan? Nala gaya-gaya itu banyak. Lah iya. Tiba orang disuruhnya nyuian anak. Tidak akan percaya ibu-ibu itu. Tidak akan percaya. Kata Allah lagi, wala takhafi, jangan engkau merasa khawatir. Wala tahzani, jangan merasa sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti anakmu itu akan saya kembalikan. Wa ja'iluhu minal mursalin, anakmu itu nanti setelah dewasa akan menjadi rasul. Nah, di sanalah menambah keyakinan ibu Nabi Musa itu, yang mengilhamkan Allah, anak itu akan aku kembalikan kepadamu, jangan cemas, setelah dewasa dia akan menjadi rasul. Saat itu yakinlah ibu Nabi Musa bahwa anak itu tidak akan dibunuh walaupun dia laki-laki. Kenapa timbul kekhawatiran bagi penduduk ketika itu? Nan beranak laki-laki tidak ada nan daripada dia hidup ibu.
Ibu Nabi Musa kau beranak laki-laki loh. Kita tebak dalam cerita ini kalau awak lapar bagaimana kok karena Nabi Musa tu kajadi rasul, tentu saja ndak kadimatian di Allah kutiko ketek. Majalah itu mah. Jadi dengan Al-Quran ini sebenarnya kita sudah tahu. Bapak Ibu kaum muslimin, kama peti nan dia nyu ento painyo, dia menuju istana Fir'aun. Karena istana itu kebetulan di tepi sungai itu. Mengarah. Ndak tarui ke lawi nyu itu. Ndak talok dia gadang tu manyuyan. Ya kan? Karena air itu dikendalikan Allah. Ditariklah petinya itu oleh istri Fir'aun, kemudian diangkat ke atas, dibuka tutupnya, ternyata di dalam ada bayi. Nan istri Fir'aun kok kan tidak dapat keturunan. Sebabnya kalau mbok kece ini kok kan tidak ada bu. Istri Fir'aun itu wanita saleh. Tidak dibiarkan oleh Allah Fir'aun itu bersetubuh dengannya. Ya kan? Tapi kalau jo selir-selirnya, ratusan banyaknya bisa dilayani oleh Fir'aun. Tapi ketika Ibu Aisyah ko bani Fir'aun nak menggauli karena rancak, alamah setubuh tu serupa orang stroke. Anda jadi tu, takut lu tubuhnya. Jadi Ibu Aisyah tu tetap suci. Ndak nyopa dia suaminya nan kapi itu mempergauli dia Allah. Itu sebabnya inyo mengkondak beranak. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jamaah. Jadi setelah anak itu didapat, Ibu Aisyah kok melapor ke lakinya, Dafir, awak dapat anak di batang ayat. Kita jadikan anak ku anak awak, angke awak bermanfaat, au natakhidahu walada. Kita jadian yang anak awak karena kita tidak beranak. Jadi kecil Fir'aun, tapi jadi ambo lucu. Anak kadafir calik jantan anak tu produksi dicalik de Fir'aun kironya anak tu jantan. Tidak bisa, harus dibunuh. Kita indah beranak, kinilah dapat anak manga dibunuh. Anak orang na laki-laki lah banyak nan dibunuh. Kini ambo na pemerintahan itu ambo paliaro anak laki-laki. Tu tambah berang orang jambot. Anak orang dibunuh, anak awak diduit. Diambil lah di Fir'aun padang buatan Sungai Puah. Lah dia sah tajam. Kadik-kadik leli Nabi Musa. Karena udah raju, tidak bisa mau masuk ansaran, udah barajo dia tiba sultan di mato, bunuh lah. Tapi hari kini ambo minta cara itu. Mandanga ke cara itu bapak-bapak manggege janggui Fir'aun. Indak lututnya saya menggege tu, jo janggui-jangguinya. Manga minta cara na dia tak sampai ke sinan dia udah no. Indak bunuh, indak malah. Ndak jadi dibunuh. Bama ko itu anak tu karena istri Fir'aun tu ndak tangguh rancaknya. Lawara kali yang mau mengaji di masjid tabligiyah gua satio ibu-ibu hadir ndak ada nan serancak itu. Rancak mana aja. Anda jadi deh. Apa yang nampak bagi kita
sekejam-kejam rajo sabagak-bagaknya kalau takwi di bini alamek kancur. Jadi awak di rumah tanggo awak rajo tunggu. Mengkonya tunggu jangan takwi di bini. Iya kan? Jangan ditiru pira. Anak ko lagadang-lagadangnya inyo kabaraja tagak nyoba paci kajanggui Fir'aun ta cabui lagi itu kalau dibaso tabucui madara iyo den bunuh jo anak dafir nagato bininya anak ko alun barakalai adi ambi api jo kue anyambi ada Nabi Musa api ko nyawa kemunculnya maka lidah Nabi Musa itu rusak karena terbakar. Jadi setiap beliau akan bicara dia minta kepada Allah Rabbi shrah li sadri, ya Allah, ya kan, bukakanlah pintu hati saya, wa yassir li amri, mudahkan segala urusan saya, wahlul uqdatan min lisani, jadikanlah lidah saya yang rusak ini bisa bicara dengan normal, yafqahu qawli, agar orang memahami apa yang saya katakan. Itu rancak wahana doa tuh. Doanya doa dalam Quran. Ambo masuk bujang ketek mailian air di sawah pernah tertipu pak ketika tu ambo picayo. Setelah ambo sekolah agama tak picayo balik. Di yo wang ngaco berjalan malam memasuk air ke sawah supaya wang jangan digaduh setan dan tunjuk anang doa ya. Doanya ni anjang hitam menyala antu pemburu wajaklah sekalian setan ambo kalalu dulu. Ada lu percaya ambo tu. Kini ndak leh. Jadi doa-doa narancak tu yang ada dalam Quran. Ya kan? Kalau kau meninggal rumah awak kama kapai Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama wa huwas samiul alim. Naik awak kata Honda Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dimasukkan gigi satu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Dimasukkan gigi dua Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Dimasukkan gigi tiga Allahumma awwin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dah. Dimasukkan gigi empat Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil mali wal ahli wal aulad. Dimasukkan gigi lima Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab. Ada sekolah kesalahan Jepang. Aduh, gigi sampai ampeknya maksudnya. Padahal dalam doa limo doa. Itu doa-doa tak tanggung-tanggung. Tiba di tempat nan dituju. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Artinya tu, ya Allah, berikan kepada aku sudah tiba di tempat ini, baikkanlah orang yang ada di sini, baikkanlah penduduknya, dan baikkan apa yang ada di sekitarnya. Mau meletakkan terompa tadi pak itu mau baca tu janjo cilok orang
Terompa tu rancak mananya terompa hotelnya, tapi terompa hotel dari Australia, Kuwait, tagok ndak untuk sekali dipakai tu. Dia awak jodoh terompa hotel siko apa? Sekali baik pakai langsung tangga apa. Siapa ambil terompa ambo tu laki tangannya sinan cuba lah. Okey. Jadi tidak ada perlindungan yang lebih baik selain perlindungan Allah. Sujahnya makan baru tu Pak. Iku anak pandi kema baru nanya makan. Anyo kecen de Firaun anak pandi sampai nyo bujang. Ya kan? Lah bujang orang ke jadi rasul namanya tu cadiaknya. Ya kan? Nampak patung-patung nyo hancur saja. Nyo embon orang ke Firaun. Tuanku, iko patung-patung awak nyo hancur dek si Musa. Biasalah nyo anak bodoh tu macam. Dak tuanku iko. Karajo tu dulu orang bertuanku je Pak. Jadi tuanku ko tinggi nilainya. Tapi kalau ada orang mempawaang awak tuanku, jemirang lo. Bakso Minang ko nya pendek, ada ulunya angku tu. Angku je. Pilihnya tak aja waang tu je. Angku tu. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat, akato Fir'aun jan biasalah dipelok ambil ko patuang tu pajak tu bodoh tu nyo ndak tahu salah mana tu nyo keceknya de Fir'aun bodoh Nabi Musa. Suatu kali bacakaklah Bani Israel jo kemenakan Fir'aun tu suku nomor 1 berdarah biru, keturunan raja. Bani Israel keturunan budak. Jadi dilarailah dari Nabi Musa. Deknya merasa kemenakan rajo memburansangnya Pak. Nyodongkak Nabi Musa. Kira Nabi Musa ko baraja silik lintau. Baik itu nyodongkak di kemenakan Fir'aun tu. Ya kan? Nyobain sekali lagi. Sampai 3 kali pantunnya lah. Pantunnya lama lah lontong rang pitalah dibuai orang malam mari. Lah lamo ambo dek mangalah kini membalih hanya lain. Nyobai dek Nabi Musa jo tendangan maegeri, tendangan menyampiang nambah puta tu Bruce Lee nambah lain. Ya kan? Tibo dipusik kemenakan Fir'aun tu malangu mati. Rabbi inni zalamtu nafsi. Ambo lah maniayo diri ambo ya Allah. Ambo ndak bani nak membunuh tu. Tapi dengan takdir engkau karena kaki ambo matinya. Ampunkan ambo ya Allah. Diimbau orang ke Fir'aun balik. Tuanku. Nak tuanku ikut. Ikolah mati kemenakan tuanku. Tuanku kecilnya lah. Si Musa aku anak bodoh. Jadi di Fir'aun kiranya nyo kerahkan semua pasukan untuk menangkap Nabi Musa. Kiranya lah ya do orang nan sayang. Nyo dia tahu dia orang. Kecil orang tu. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala' ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Capeklah lari dari siko dulu. Engkau kan ditangkap tanpa disidang
maka dibunuh. Ayak tuluka. Itu nanti jadi Pak. Yo capek lah lari. Inyo dek bujang Nabi Musa aku mudur Pak. Ndak tangguang kancang larinya. Itulah orang nan sambil lari mendoa aja. Doanya Rabbi najini minal qaumil zalimin. Oh Allah, lindungilah ambo dari orang yang kemaniaya ambo. Tibolah inyo di Madian. Di mana? Kalau dari Bukit Tinggi Garige, kau lari ke padang luar, tu hampir. Ikut dari Mesir ke Madian. Itu sudah 2 negara. Ya kan? Para kueknya Nabi Musa itu lari. Tibo sinan, nyocali ada orang barabui-rabui mambi air di sumur. Sebab pintu sumur tu ketek terbuka, tak bisa ambil sekali banyak masuk. Ada anak gadis madu, nyo sabar saya. Lah 2 jam nyo perhatian dek Nabi Musa, nyo sabar saya menunggu orang barabui itu. Nyo dah ke dek Nabi Musa lah. Dia, yo bang, mengko ndak satu barabui mambi air. Wa abuna syaikhun kabir. Bang, ayah orang lah tua, sangat dihormati orang di kampung. Kalau kami anak beliau barabui-rabui jo laki-laki, beko jadi buah bibi kami, ayah kami malu. Biarlah kami menunggu sebang. Biarlah bang tolong je Nabi Musa. Tiba Nabi Musa minta izinnya ke orang banyak tu. Kita buka tutup semua. Kau yo pak boleh banyak bisa imbe masuk dalam. Ndak taluk dah nak coba hari. Nyoba itu ndek Nabi Musa. Semua je sini ci si ba main karate tu. Wah, ke tutup semua tu. Rupa badan Nabi Musa tu Pak sama jo Sylvester Stallone. Basagi-sagi badannya. Orang main fitness tu. Tangkek ni tutup semua tu. Banyak MB masuk dalam. Ya kan? Hanya kian aye kaya nak gadis. Untuk ada dulu dia untuk minum kambiang nak bang. Hanya minuman kambiang. Sudah tu nyambi ada celek. Pulang balik hari malam. Nabi Musa ko sedang lapar Pak. Semua nyombo gini kan. Iya kan? Soalnya itu kegatan lenda boleh. Sedang lapar. Aku bertanya nyo kan anak gadis tu kan tak batu. Di mana orang menjual nasi empera sih kok. Jauh hendak kadai sayo si coach. Ya kan? Di mana dia tinggal? Bisa hendak minta nomor rapid. Kan bisa tu. Tapi Nabi Musa kau tak ada bertanya do ikhlas kerana Allah. Anak gadis kau capek tiba di rumah kerana ditolong oleh Nabi Musa. Bang kau capek tiba nak kecil ayahnya. Ada anak bujang tadi ya, mukanya pucik, nampaknya ndak orang geregehnya tu. Tapi kalau kita cari bantuannya, paruhnya sedang lapar. Kami lupa meminta terima kasih kayaknya. Kami lah nyo ambil anak ye. Banginya indaknya mendoa ya. Pasti anak tu anak elok. Japutnya belajar. Kita jamunya makan di rumah. Siapa orang tua tu Ustaz apa nak gadis tu? Kiranya Nabi Su'ib. Atau mengkau sesudah Su'ib Musa. Itu Allah mempertamu-tamuan Mbak. Jadi setelah dia muda sampai dia menjadi nabi, itu yang mengasuhnya Nabi Su'ib.
Jadi jangan diagian anak ke pembantu, sayangnya ke pembantu tu ni terdengar ibu tu. Pikun tak ada nengkau anak. Kasuh. Baiklah anak gadi tu. Tapi nyo malu istihya. Bab itu awak gadi, kemudian ayah orang terhormat Nabi disuruh de ayahnya menemui Nabi Musa tu balik. Nabi Musa tu sedang membelakang kadimbau baca romembonya namanya tak tentu. Kalau ambo mau bitun saya mah. Hanya gosok-gosok saya terompanya dia nak gadi itu. Mencari Nabi Musa ke belakang. Dia kalau mata abang tak salah, adik kan nama ambil ayat tadi. Yo, mengapa kemari? Arilah malam adik gadi hamba bujang salah cando dipandang orang. Bang, inna abi yastami'u ayah ambo inna abi yad'uka liyajziyaka ma saqaita lana. Ayahlah mengizinkan ambo kasiko untuk menjapui udah makan bersama kita di rumah. Ya kan? Ini bapak-bapak. Kalau Musa nang kini tu datang nak gadi harilah malam ke dekeknya, ai ko ki jang tawi. Ku tinggal tembak je jari kata. Jadi Nabi ini memang terpelihara dia dari segala macam dosa. Singkat cerita tiba di rumah, rupa Nabi Shu'aib ko lah dapat kabar dari Allah. Kata Nabi Shu'aib, la takaf, ambo cali engkau pucik, tapi jangan takui siko aman, karena siko ndak kekuasaan Fir'aun lai, nambah kuasa siko ambo, kan? Mola ke tengah samba, tunjang orang kapau, goreng balui orang pekumbu, ya kan? Pangek mansi jogole paku orang pasisi, ya kan? Sayu sambuang orang salo, ya kan? Minum kawanya paneram kayu tanam. Tapi itu sekecil Nabi Musa sedang lapar. Nabi Shu'aib kau harif lo, dia suruh makan lah nak makan. Lah kanyang Nabi Musa lah baca alhamdulillahi rabbil alamin, singkit cerita lah sindao nyo kata ke bawah. Kata Nabi Shu'aib, amuh siko kerajaan nak, kalau pai ke Mesir wekonyo tangkok di Fir'aun balik. Lai bisa bakabun dan merawat ternak, bisa pak. Adi pakerajokanlah di Nabi Shu'aib di kabun korma dan setengah hari memelihara ternak. Dapat makan 2 kali sehari. Lah sepakan lah 2 pakan lah setahun lah 2 tahun. Indah adanya lagi pitih di Nabi Shu'aib makan sedapat 2 kalinya. Sampai bapak-bapak lah bertahun. Nabi Musa tak ada menentui. Yang saya dapat makanlah. Anak gadihnya tadi nan merasuknya datang ke ayahnya. Keciknya ke ayahnya. Ya. Kalau ambo perhatian abang Musa ko, khalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu inna khaira manis ta'jartal qawiyul amin. Rasanya wajarnya diangkat jadi karyawan tetap, dia hanya gaji lain. Kalau sekadar ujian kenalah tu, ya lah bertahun-tahun. Sebab ambo perhatikan pemuda yang bernama Musa ini qawi. Qawi itu artinya produktif kalau bahasa gini.
amin dan jujur. Karajo ndak pamalih nyo jujur. Angke lah nyo layah. Galak Nabi Shu'aib. Agi cik Nabi Shu'aib. Sedang inyo nang karajo ndak ada mengecek. Iko nandala mengecek. Kau kan hati kayaknya ya. Lari anak tu ke dapur betul zerinya tiba di dapur. Kalau ada anak ibu ke di pelakian mode itu nyotu tando amuh tu. Tiba lu Nabi Shu'aib dapur tu. Nyuangke bau anaknya tu. Nyo bau tagak. Nak, sabar ya nak. Saya sedang menguji Musa ini. Dia calon rasul sesudah saya. Ternyata orang yang akan jadi rasul ini memang jujur semua. Dan tidak banyak cakap. Indak sekadar untuk jadi karyawan tatap ambo angkeknya dana. Kambo ambil nak ke suami engkau. Boleh suami engkau nabi pula. Ya kan nyo tutui semukonya tu. Padusi nan tinggi itu nilainya nan pamalu pak. Ndak nama itu matonya mencelik awak dah. Tanya itu kan ndak tu. Langsung nyo sampai ndek Nabi Shu'aib. Inni uridu an unkihaka. Saya akan menikahkan engkau dengan anak saya. Tak kajui Nabi Musa bu. Tak tabayang dia nyoin dua samang ke mambil di menantu. Apa pantun Nabi Musa kok? Saya dapat ribut pantunnya. Sungai Janih kumpulan ikan di bawah bukit nembatan jua. Anak apa gani hambo mereka tidak kemungkin campur bau. Santiong lah nyoba pantun. Iko ndak pakaro gani aja mereka do Musa. Mau ndak kamu menikah dengan anak saya? Menikah itu tanggung jawabnya berat pak. Menafkahi, menyediakan tempat tinggal, menyediakan sandang dan pangan, dan pendidikan agama untuk istri. Ndak ada dia mau pitih ke biaya itu pak. Apa cari selaminan tu dan lain. Pada waktu Nabi Musa kolah di dalam. Pembayar mahar sendak ada pak cik Nabi Musa. Boleh mahar tu dicicil. Di tuanku kok kau menantu nanti menantu kau bansai ndak guru serupa tuanku tu. Tuanku kan guru ada gaji. Ya kan? Boleh mahar kau bau tang. Kalau mau hutang kan dicicil pak. Iyo pitih pancicil tu ndak ada. Ada jalan keluarnya kecik Nabi Shu'aib. Anta jurani samania hijan. Gua luang kambing ambo 8 tahun itu maharnya. Kalau ambo tuang kuah kedinikahan de orang jo anaknya ambo ujangnya gadih anak tu. Iya kan? Barana keranca anaknya tu kalau maharnya go balo kambing 8 tahun ndak ke nikah jo anak pak nanti. Kira Nabi Musa ko amuanya. Ya kan? Nyo tambah de Nabi Shu'aib le. Ajanya faid atmamta ashran kalau engkau amu 10 tahun tu rancak mana aja. Ya kan? Nabi Musa, kau anak Nabi Shu'aib tu, tidak lo tanggung rancaknya. Lo terima. Itulah mengandung bininya. Ya, ambo perkenalan bini, ambo kau ke Hindu, ambo yo. Tu pahing kau ke Mesir, yo. Mungkin lah lupa Fir'aun, kau ambo lah 10 tahun sih kau. Ambo indak baralik, Hindu ambo ndak tahu sih. Boleh ambo bawa ya? Bawalah. Itu kan istrimu. Lah keluar SIM. Bawa todo lagi.
Lah dapat izin tu lah ditukar baju dek Nabi Musa, nyoba putar-putar di rumah tu, ndak ada nak pai. Nabi Suhaib faham. Nentu kau ndak bapi. Piti. Nyo masuk ke dalam bilik, nyo angkek dalam karuang. Panuh karuang tu bagatang detek. Aku ya, iko gaji yang salamuang siko. Tak ada yang korupsi gaji yang ada. Orang korupsi itu harus dimiskinkan. Harus dihukum mati. Sakaruan sampai itu. Tu masuklah Nabi Suhaib celai ke dalam bilik. Tambah setengah karuang lain. Kuah goya, kau uang kerajinan. Laya do mintuo di garegeh jutu. Kalau kayu menentunya sultan pelindih je. Kalau lawan saya setan ni pilih je. Berangkatlah Nabi Musa. Kata bininya, jauh kampung dah komada. Layu ke Kiembo berjalan. Kala sambuk mato ke Kiembo. Nak lama le ambo Malayan. Sudah Malayan saya lawak pai. Sama sejalan kau lain jalan lah tertempuh separuh je Nabi Musa. Kok kare nanti udah membawa ambo dukuang lah ambo. Tungku Allah mencuba bini mengandung minta dukuang. Alun le kan? Itu perasaan dan cuba Nabi Musa. Kalau anak minta dukuang kau lah biasa je tu. Kau bini mengandung gapu lo tu. Baralah kabari. Hanya gendong Nabi Musa tu. Sadang menggendong tu nampak api di tebuki. Hari dingin kita buat unggun yo ambil api tu aja. Idra'a naram faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Mudah-mudahan api itu terbawa dan bawa ke bawah. Untuk membuat unggun, boleh badan awak tidak dingin. Sudah tu raso-rasonya dalam hati yang bawa. Ada petunjuk nang ketiba dia awak. Mudah-mudahan dapat. Tiba dah ke api itu terangah suara. Falamma ataha nudiya ya Musa. Tatkala Nabi Musa tiba di dake api itu, terdengar suara. Ya Musa, inni ana rabbuk. Saya ini Tuhan engkau. Fakhla'na laika. Buka sepatumu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ini lembah suci, tidak boleh dibawa sepatu. Atung kau nyuwek tempat sepatu di pengurus di luar tu. Jangan sembarang ni meletak sepatu. Lagi terangkan ibu tu. Tampaknya lah do. Kalau hendaknya nyelatan terpatu sini tengku karate orang tu. Innani wa anakhtartuka itu loh. Sebanyak kau orang sikoa. Engkau nanambo pilih untuk ayat Allah untuk jadi nabi. Fastami' lima yuha. Dengarkanlah nan kambo sampaian kuah. Apa yang kau sampaikan kambo ya Allah Nabi Musa lah takui tu mah. Innani anallah. Saya ini Allah. La ilaha illa ana. Jadi seluruh nabi itu Pak menegakkan kalimah tauhid. Innani saya, sesungguhnya saya kata Allah, ana nyo tambah jo ana balik. Anallah, sesungguhnya saya Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Ya kan? Jadi jangan bat Tuhan ke tukang tanuang, jangan bat Tuhan ke tukang sihir. Orang awak lah Islam, ada yang percaya tukang sihir. Percaya tukang tanuang.
Nyo kawarale apa nyo ka orang kainyi ari. Nye hari hujan gini deng kawarale tolong ya. Tukang sarang hari itu saya mana ye kancingnya ndak bisanya dah. Iya kan? Apalagi ke mana hujan. Nah, aduh yo orang percaya tu. Ke tukang sihir dah. Iya kan? Awak tersasak pipis le bisa ditahan. Apalagi ke mana hujan. Nah, jadi tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni. Jadi kalau ada masalah, ada kendala, tasorong bajak ke batu, ya kan? Patah galak dinapa, fa'budni. Sambah ambo mengadu kambo ke Allah. Wa aqimis salah li zikri. Dirikan salat itu wahyu terakhir. Dirikan salat Musa untuk mengingat aku. Begitu urgennya ibadah salat. Kalau tidak salat, putus komunikasi dengan Allah. Ya kan? Jadi Nabi Muhammad menerima perintah salat, dia teh langi. Nabi Musa dia teh di bukit pak kati jo tuangku dalam saji. Alah apa yang kangkatan aleh. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.